Bab 1814. Mendekati akhir perjalanan. Tapi, Jerry tidak mengerti mengapa sekte bela diri yang begitu kuat. Selain dirinya sendiri, tidak ada master alam transenden tingkat 9 lainnya di aliansi bela diri. Bisa dibilang sekte bela diri hanya perlu mengirimkan 2 master alam transenden tingkat 9 puncak untuk menghancurkan seluruh aliansi bela diri. Dan, Jerry sudah merasakan bahwa dalam sekte bela diri, ada 5 master alam transenden tingkat 9 puncak, tanpa menghitung yang di luar sekte. Jerry berspekulasi bahwa sekte bela diri memiliki setidaknya 10 master alam transenden tingkat 9 puncak. Sekte yang begitu kuat, dapat dikatakan sebagai kekuatan bela diri nomor 1 di bawah kekuatan bela diri kuno. Kenapa mereka mengincar aliansi bela diri yang kecil? Setelah berpikir sejenak, aku akui sekte bela diri sangat kuat. Kalian hanya perlu mengirimkan 2 master alam transenden tingkat 9 puncak untuk memusnahkan seluruh aliansi bela diri. Ujar Jerry serius sambil melihat ke arah Poggin. Tapi, aliansi bela diri adalah kekuatan demokratis yang dibentuk oleh master dunia sekuler. Meski aku sendiri adalah pemimpin aliansi, aku tidak akan mengubah aliansi bela diri menjadi diktator, terutama dalam masalah penting. Kuharap paman dapat melepaskan aliansi bela diri. Sikap Jerry sangatlah tulus. Dia sungguh bingung. Sampai saat ini, dia tidak tahu tentang situasi Darren. Setelah mengetahui kekuatan sekte bela diri, dia bahkan tidak bisa membayangkan untuk berperang dengan mereka. Bukan karena dia pengecut, tapi sekte bela diri benar-benar terlalu kuat. Kekuatan bela diri terkuat yang pernah dilihatnya selain kekuatan bela diri kuno. Aliansi bela diri sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawan sekte bela diri, dan Jerry sendiri juga tidak memenuhi syarat. Hanya dengan kekuatan pria tua di depannya, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Dengan kesenjangan yang begitu besar, bagaimana mereka bisa bertarung melawan sekte bela diri? Kecuali kalau dia bodoh. Tentu saja, kalau Poggin benar-benar ingin memaksanya untuk menggabungkan aliansi bela diri ke dalam sekte bela diri, dia tidak punya pilihan selain menahan diri sementara waktu. Hanya ketika kekuatannya cukup kuat untuk menekan sekte bela diri, dia bisa memisahkan aliansi bela diri dari mereka. Tiba-tiba, bagaimana kalau aku memintamu untuk menjadi penerus pemimpin berikutnya dari sekte bela diri? Lanjut Poggin. Jerry terdiam sejenak. Dia bahkan meragukan apakah Poggin pikun hingga berbicara omong kosong. Tapi, ketika dia menyadari ekspresi Miro tetap tenang, tanpa ada tanda kejutan, dia menyadari Poggin tidak bercanda dengannya tapi serius. Di sekte bela diri, Miro adalah pewaris yang ditetapkan untuk posisi kepemimpinan. Sekarang, di depannya, Poggin ingin meneruskan posisi kepemimpinan kepada orang lain, dan Miro tidak menunjukkan reaksi apapun. Ini sangat tidak normal. Tiba-tiba Jerry ingat sejak dia masuk ke dalam sekte bela diri, Miro selalu membawa dendam besar terhadapnya, bahkan menantang Jerry untuk duel. Baru setelah Jerry berhasil menang, dendam Miro benar-benar hilang, digantikan oleh kekaguman. Selain itu, Darren juga memiliki nama belakang Duha, seumuran dengan Poggin dan nama mereka cocok, menunjukkan beberapa hubungan. Yang terpenting adalah, Poggin dan Darren sangat mirip, seolah diukir dari cetakan yang sama. Tapi, perbedaan dalam tingkat bela diri mereka terlalu besar. Hal ini membuat Jerry curiga bahwa Poggin dan Darren adalah saudara kandung. Setelah dia koma akibat luka parah, Darren datang ke sekte bela diri untuk mengambil pil penyelamat untuk menyelamatkannya. Sebelum pergi, dia jelas menunjukkan keyakinan dalam menemukan pil penyelamat. Tapi, setelah tiba di sekte bela diri, berita menyebar bahwa Darren telah dikendalikan oleh master sekte bela diri di Gunung Iblis dan meminta Jerry pergi sendirian untuk menjemputnya. Setelah menggabungkan semua ini, tiba-tiba Jerry menyadari bahwa Darren tidak dalam bahaya dan segalanya berada di bawah kendali Poggin. Tujuan sebenarnya Poggin adalah untuk melihatnya. Setelah memahami semua ini, Jerry masih merasa sangat tidak nyata. Benarkah Poggin ingin dia mewarisi posisi pemimpin sekte? Miro adalah anak kandungnya sendiri. Benarkah dia bersedia mengganti pewaris sekte bela diri? Saudara Jerry, ini kesempatanmu. Kau telah melihat kekuatan sekte bela diri.
kalau menjadi pemimpin sekte, kau akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri mulai sekarang. Ujar Miro serius, aku tidak akan menyembunyikannya darimu, Saudara Jerry. Kami telah menyelidikimu sejak lama, dan kami memahami seberapa sulit situasimu sekarang. Untuk melindungi keluargamu, kau bahkan menyembunyikan mereka. Tapi kau tidak bisa terus menyembunyikan keluargamu selamanya, kan? Meski sekte bela diri mungkin belum sekuat kekuatan bela diri kuno untuk saat ini, tapi tidak terlalu lemah. Setidaknya di dunia sekuler, termasuk kekuatan dominan. Kalau kau bisa mewarisi posisi pemimpin sekte, siapa lagi yang berani menyakiti keluargamu? Saudara Jerry, kuharap kau bisa mewarisi posisi pemimpin sekte. Pogin tetap diam, tapi matanya penuh dengan antisipasi, sepemikiran dengan Miro. Kesempatan, tiba-tiba, ini membuat Jerry merasa sangat tidak nyata. Baru setengah jam yang lalu, dia masih menganggap sekte bela diri sebagai musuh, bahkan bertarung sengit dengan Miro. Kalau bukan karena takut pada sekte bela diri, dan kalau bukan belum menyelamatkan Darren, mungkin dia akan membunuh Miro. Saat ini, dia dianggap sejajar dengan Miro. Bahkan mereka ingin dia mewarisi posisi pemimpin sekte bela diri. Jerry terdiam, Pogin dan Miro juga berhenti berbicara, keduanya menatap Jerry dengan penuh harap. Pada saat itu, Jerry memikirkan banyak hal, menyadari manfaat yang bisa dia dapatkan dari mewarisi posisi pemimpin sekte bela diri. Sama seperti yang dikatakan Miro sebelumnya, setelah dia menjadi pemimpin, siapa lagi yang bisa mengancam keluarganya di masa depan? Di dunia sekuler, Master Alam Surgawa tidak diperbolehkan menyakiti yang lebih lemah dari mereka. Sekte bela diri memiliki puluhan Master Alam Transenden tingkat 9 puncak. Siapa di sini yang bisa melukai keluarganya? Pada saat itu, mereka bisa bersatu kembali sebagai keluarga. Tapi, dia juga memahami bahwa keberuntungan tidak turun dari langit. Pogin serta Miro pasti memiliki alasan untuk menginginkannya mewarisi posisi pemimpin sekte bela diri. Setelah beberapa saat, kenapa? Tanya Jerry. Hanya satu kata, tapi baik Pogin maupun Miro mengerti apa yang dia maksud. Setelah bertukar pandang, ayah, biarkan ku jelaskan. Ujar Miro. Pogin mengangguk sedikit, dan Miro kemudian menunjukkan ekspresi sedih dan matanya memerah. Sejujurnya, keadaan sekte bela diri saat ini sangat tidak menentu. Kalau bukan karena ayahku, sekte bela diri sudah lama dibagi oleh kekuatan lain dari Gunung Iblis. Di dunia sekuler, Master Alam Surgawa tidak diizinkan untuk menyakiti yang lebih lemah dari mereka. Kekuatan paman seharusnya sangat dekat dengan Alam Surgawa tahap awal, bukan? Tanya Jerry bingung. Dengan paman begitu kuat, sekalipun kekuatan lain dari Gunung Iblis ingin menyerang sekte bela diri, bukankah mereka akan menderita kerugian besar? Mata Miro menjadi lebih merah dan setelah melihat ayahnya, luka ayahku sangat parah. Kecuali dia berhasil mencapai Alam Surgawa. Kalau tidak, tidak lama lagi waktunya habis. Tanpa ayahku, sekte bela diri akan segera menjadi masa lalu. Lanjut dia. Bersambung. Bab 1815. Kekuatan Dewa Perang. Setelah mendengar ucapan Miro, Jerry menyadari bahwa keadaan Pogin memang sangat tidak wajar. Jerry dapat merasakan tekanan yang kuat, dan dengan kekuatannya saat ini, seseorang yang mampu menimbulkan tekanan sebesar itu padanya pasti merupakan master setengah langkah alam surgawa kelas 1 tahap awal. Tapi, tekanan dari Pogin tidak stabil, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah dan kadang-kadang sama sekali tidak terasa. Baru setelah mendengar banyak hal dari Miro, Jerry memahami apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, Jerry, kuharap kau bisa mempertimbangkannya dengan baik. Menjadi pemimpin sekte memiliki banyak keuntungan dan sama sekali tidak merugikan dirimu. Ujar Pogin serius. Miro juga menatap Jerry dengan harapan, dan Jerry langsung terdiam. Setelah beberapa saat, meski luka paman terlalu parah untuk mempertahankan kekuatan tempur puncak secara terus-menerus, sekte bela diri masih memiliki banyak master alam transenden tingkat 9 puncak dan Kak Miro juga berada di alam transenden tingkat 9 puncak dengan kekuatan tempur yang begitu hebat.
Lebih masuk akal kalau Kak Miroh yang mewarisi posisi pemimpin sekte, kan? Ujar dia. Sementara aku, hanyalah orang asing. Meski aku beruntung bisa menang melawan Kak Miroh tadi, Kak Miroh tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Kalau Kak Miroh bertarung dengan penuh kekuatan, aku tidak akan punya kesempatan. Ujar Jerry serius dan ada keraguan di dirinya. Dia tidak sekuat Miroh dan bukan anggota sekte bela diri, bahkan baru saja mengenal Pogin dan Miroh. Kenapa mereka ingin mewariskan posisi pemimpin sekte padanya? Kau benar, kekuatan Miroh memang di atasmu, tapi perbedaan antara kalian tidak terlalu besar. Ujar Pogin tegas sambil menatap Jerry dengan serius. Tapi, kau masih muda. Kalau kau bergabung dengan sekte bela diri, tidak lama kekuatanmu akan melampaui Miroh. Aku tahu kau meragukan hal ini, tapi aku sungguh ingin kau mewarisi posisi pemimpin sekte. Hanya kau kandidat yang paling cocok. Ya, kau adalah anak pilihan sekte, kami tahu tentangmu dalam momen paling kritis. Inilah takdir, Saudara Jerry, kau harus mengikuti kehendak surga dan mewarisi posisi pemimpin sekte. Lanjut Miroh. Baik ayah maupun anak memandang Jerry dengan harapan. Setelah terdiam sejenak, Paman, aku minta maaf. Aku tidak tertarik dengan posisi pemimpin sekte. Ujar Jerry menggelengkan kepala dan melihat Pogin dengan penuh penyesalan. Meski ayah dan anak ini telah sangat jujur, Jerry masih merasa seperti dalam mimpi. Dia datang ke sekte bela diri untuk menyelamatkan Darren, tapi bukannya bertemu dengan Darren, dia bertemu dengan Pogin dan Miroh, yang ingin dia menjadi pemimpin sekte. Dia tidak tertarik pada kekuasaan. Keraguan singkat tadi. Bukan karena dia menginginkan kekuasaan dan status, tapi karena dia yakin bahwa mewarisi posisi pemimpin sekte akan memungkinkannya melindungi orang-orang yang dicintainya dan teman-temannya dengan lebih baik. Tapi apakah bahaya di sekitarnya hilang setelah menjadi pemimpin sekte? Tidak hanya bahaya tidak akan hilang, tapi akan bertambah. Saat ini, tidak banyak bahaya di sekitarnya. Tapi kalau dia menjadi pemimpin sekte, musuh yang akan dihadapinya adalah kekuatan lain yang menginginkan sekte bela diri. Yang lebih penting, dia tidak ingin menjadi pemimpin sekte. Bahkan posisi sebagai pemimpin aliansi dunia sekuler pun hanya diterima sementara. Dia sudah berencana untuk menyerahkan posisi pemimpin aliansi kepada Darren setelah membawa Darren kembali dengan selamat kali ini. Dia hanya ingin segera membawa istri dan anak-anaknya kembali ke sisinya. Setelah menyelesaikan urusan yang ada, dia hanya ingin mencari tempat di mana tidak ada yang mengenalnya, mungkin di daerah pedesaan yang sangat terpencil, membeli sebuah rumah besar petani, dan kemudian membangun sebuah halaman 4 persegi. Di halaman itu, menanam beberapa pohon buah dan sayuran, serta berbagai macam bunga, dan hidup dalam kedamaian bersama istri dan anak-anaknya mulai saat itu. Adapun urusan duniawi dan dunia bela diri, dia tidak ingin lagi terlibat. Melihat penolakan Jerry, baik Pogin maupun Miroh menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Miroh tidak rela menyerah, Saudara Jerry, benarkah tidak mempertimbangkannya lagi? Aku bisa jamin, selama kau mengambil alih posisi pemimpin sekte, kami pasti akan melindungi keluargamu. Lanjut dia. Kak Miroh, aku sungguh minta maaf. Ujar Jerry menggelengkan kepala. Miroh hampir saja lanjut membujuk, lupakan saja. Aku tidak akan memaksamu, ujar Pogin menghela napas. Baru kemudian Jerry lega. Paman, di mana Darren sekarang? Apakah dia aman? Tanya Jerry. Pesta penyambutan yang kupersiapkan untukmu seharusnya sudah siap, ayo makan. Angguk Pogin tersenyum. Tidak lama kemudian, ketiganya tiba di sebuah bangunan tradisional yang didirikan di sekte bela diri. Pemimpin aliansi. Saat mereka memasuki bangunan, Jerry mendengar suara yang akrab dan kemudian melihat Darren dengan penuh semangat melihat Jerry. Pemimpin aliansi, apakah kau sudah mendingan sekarang? Tanya dia gembira. Darren tidak terluka dan tampak sangat baik di sekte bela diri. Kekhawatiran Jerry akhirnya mereda, aku baik-baik saja. Ujar dia tersenyum. Haha, baguslah. Pemimpin akhirnya baik. Aku percaya, tidak lama lagi, aliansi bela diri akan menjadi kekuatan nomor 1 di dunia sekuler Kyushu. Ujar Darren gembira. Pada saat itu,
sekalipun aliansi bela diri menjadi kekuatan nomor satu di dunia sekuler Kyushu, apa artinya itu? Lebih baik dengarkan aku, kembali dan bantu aku, ujar Pogin. Sekalipun aku mati di luar sana, aku tidak akan membantumu, ujar Darren melihat Pogin dengan tatapan dingin. Ekspresi Pogin langsung redup, dan dia tidak berkata apa-apa. Paman, tidak peduli bagaimanapun, kita satu keluarga. Tolong, demi aku, jangan bertengkar dengan ayahku lagi. Kembalilah, sekte bela diri membutuhkanmu, ujar Miroh tersenyum. Setelah mendengar ucapan Miroh, ekspresi Darren menjadi lebih lembut. Miroh, bukan karena paman tidak menghargaimu, tapi kekuatan paman terlalu lemah. Bahkan belum melangkah ke alam transenden tingkat 9. Meskipun kembali, apa yang bisa kulakukan? Aku juga tidak bisa banyak membantumu, ujar dia. Memang, Pogin dan Darren adalah saudara. Tapi, ada konflik antara dua saudara itu, seperti yang terlihat dari nada Darren terhadap Pogin. Untungnya, Darren tidak memendam dendam generasi sebelumnya terhadap generasi muda dan masih sangat sopan kepada Miroh. Paman, jangan bilang begitu. Sekalipun ranah bela diri paman belum mencapai alam transenden tingkat 9, walaupun paman sampah bela diri, memangnya kenapa? Siapa bilang hanya master bela diri teratas yang bisa membantu sekte bela diri? Dengan kecerdasanmu, kalau paman bisa tetap berada di sekte bela diri, itu pasti akan menjadi kegembiraan besar bagi sekte, ujar Miroh. Selain itu, kalau bukan karena paman terus menolak untuk masuk ke kuil sekte, dengan bakat bela dirimu, mungkin sudah lama membangkitkan kekuatan Dewa Perang. Bersambung. Bab 1816. Bagaimana cara masuk? Kekuatan Dewa Perang. Jerry terkejut. Dia tahu dalam beberapa keluarga seni bela diri legendaris, ada warisan yang dipegang. Menurut informasi yang dia dapat dari Miroh, kekuatan Dewa Perang seharusnya merupakan warisan dari sekte bela diri. Dan alasan sekte bela diri memiliki begitu banyak master alam transenden tingkat 9 puncak mungkin terkait dengan kekuatan Dewa Perang. Tentu saja, semua itu hanya spekulasi Jerry. Darren diam seketika. Sebagai seorang master, bagaimana mungkin dia tidak ingin kekuatannya menjadi lebih kuat? Saat ini, dia hanya berada alam transenden tingkat 8 tahap akhir, sementara kakaknya, Pogin, akan melangkah ke alam surgawa. Bahkan keponakannya, Miroh, memiliki kekuatan alam transenden tingkat 9 puncak. Jadi, bakat Darren dalam seni bela diri pasti tidak terlalu buruk, dia hanya kurang tekad untuk kekuatan Dewa Perang. Paman, aku tahu, sebenarnya kau mengerti. Mengenai apa yang terjadi pada masa lalu, ayahku memang ada tanggung jawab, tapi kita tidak bisa menyalahkan dia sepenuhnya. Bagaimanapun, kita masih keluarga, dan Miroh berharap paman bisa kembali ke sekte bela diri, ujar Miroh saat melihat Darren tetap diam dan matanya penuh dengan ketulusan. Jerry yang pada awalnya orang luar, merasa sangat tidak nyaman dan ingin pergi. Tiba-tiba, Darren menatap Pogin, tatapan matanya tanpa kebencian tapi penuh dengan emosi yang kompleks. Pogin juga menatap Darren, sama-sama tidak berbicara. Setelah beberapa saat, aku tahu kau membenciku, dan aku tidak akan memaksamu untuk tinggal dan membantuku. Tapi, setelah semua, kau juga anggota sekte bela diri, jadi kuharap kau bisa mengunjungi kuil sekte, ujar Pogin menghela nafas. Mata Darren penuh dengan kesedihan. Menurut aturan sekte, anggota klan bisa memberikan kesempatan masuk ke kuil sekte kepada non-anggota. Aturan ini masih ada, kan? Tanya dia tiba-tiba menggelengkan kepala. Ini aturan yang ditinggalkan oleh para leluhur sekte bela diri, dan tentu saja tidak bisa dihapus, angguk Pogin. Kalau begitu, aku akan berikan kesempatan ini kepada Jerry, ujar Darren. Saat kata-kata ini diucapkan, baik Pogin maupun Miroh terkejut. Mereka tidak menyangka Darren akan memberikan kesempatan yang begitu penting kepada Jerry. Orang luar mungkin tidak memahami pentingnya masuk ke kuil sekte, tapi mereka di dalam sekte bela diri tahu jelas. Di dalam sekte bela diri, kuil sekte dibuka sekali setiap 5 tahun,
dan hanya yang terbaik di antara para master alam transenden yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Selain itu, jumlah orang yang masuk ke kuil sekte terbatas hanya 3. Di antaranya, pemimpin sekte memiliki 1 suara yang ditetapkan, sementara 2 tempat lainnya dipilih dari master terkuat di dalam sekte bela diri. Setiap anggota sekte bela diri hanya memiliki 1 kesempatan seumur hidup untuk masuk ke kuil sekte. Setelah masuk ke kuil sekte, ada kesempatan untuk mewarisi kekuatan Dewa Perang. Setelah mewarisi, kecepatan dalam berlatih akan melonjak. Tentu saja, itu hanya sebuah harapan, dan harapan ini sangat tipis. Sekitar setiap 10 tahun, akan ada pewaris kekuatan Dewa Perang. Dan Pogin telah mendapatkan warisan Dewa Perang setelah masuk ke kuil sekte, dan Miroh pun begitu. Tapi bagi siapapun dari sekte yang mendapatkan warisan Dewa Perang, setidaknya memiliki kekuatan alam transenden tingkat 9 puncak, sementara untuk batas atas tidak ada yang tahu. Karena pernah ada banyak master yang masuk ke alam surgawa dari sekte bela diri, namun kini sudah menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Ada yang mengatakan itu karena para master alam surgawa tidak diperbolehkan masuk ke dunia duniawi dengan bebas atau ikut campur dalam konflik antara master di bawah alam surgawa, jadi para master yang telah melangkah ke alam surgawa tidak muncul. Jerry tidak memahami pentingnya mewarisi kekuatan Dewa Perang, tapi dia mengerti bahwa bagi Darren, kesempatan untuk masuk ke kuil sekte pasti sangat berharga. Tetua Darren, aku menolak. Tolak Jerry. Dia sangat bersyukur kepada Darren. Demi menyelamatkannya, Darren bahkan kembali ke sekte bela diri tempat dia pergi puluhan tahun yang lalu, hanya untuk membantunya memohon pil penyelamat dari sekte bela diri. Sekarang, Darren ingin melepaskan kesempatan yang begitu berharga untuknya. Bagaimana mungkin Jerry bisa menerimanya? Sambil memandang Jerry, pemimpin, aku terlalu tua. Sekalipun aku masuk ke kuil sekte, mustahil bagiku untuk memahami kekuatan Dewa Perang. Mengizinkanku pergi hanya akan membuang-buang kesempatan. Ujar Darren tulus. Bakat bela dirimu kuat. Kalau kau masuk ke kuil sekte, kau pasti akan mendapatkan warisan Dewa Perang. Kalau kau bisa-bisa memahami warisan Dewa Perang, kecepatan kultivasimu akan lebih cepat. Pada saat itu, tidak ada yang akan bisa menyakitimu. Tetua Darren, ini kesempatanmu. Meskipun kau tidak bisa memahaminya, kau harus masuk ke ruang kuil sekte. Ujar Jerry menggeleng tanpa ragu. Ini adalah garis dasar Jerry sebagai manusia. Dia ingin menjadi lebih kuat tapi tidak akan merampas kesempatan dari orang lain. Dari contoh Pogin dan Miroh, bakat bela diri Darren tidak terlalu lemah. Hanya karena alasan tertentu Darren menjadi putus asa, melewatkan waktu kultivasi terbaik. Mungkin ini berkaitan dengan perselisihan antara Pogin dan Darren. Pada saat ini, Jerry, aku punya cara untuk membiarkanmu dan Darren masuk bersama ke kuil sekte. Ujar Pogin melihat Jerry. Terima kasih atas kebaikanmu, Paman. Tapi aku bukan anggota sekte bela diri. Lupakan saja, tolak Jerry. Jangan terburu-buru menolak. Tunggu sampai aku selesai menjelaskan. Kemudian kau bisa putuskan apakah akan mengikuti Darren masuk ke kuil sekte. Ujar Pogin. Jerry tetap diam, menunggu penjelasan Pogin. Darren ingin memberimu kesempatan untuk masuk ke kuil sekte, bukan karena dia tidak ingin masuk sendiri. Meskipun dia melewatkan usia terbaik untuk masuk, sekarang juga tidak terlambat. Lanjut Pogin. Kalau dia bisa mendapatkan warisan Dewa Perang, kecepatan kultivasinya akan sangat cepat. Paling lama 5 tahun, ranah bela dirinya akan mencapai alam transenden tingkat 9 puncak. Jerry tidak percaya mendengar ucapan Pogin. Terdengar terlalu berlebihan. Bisakah Darren benar-benar naik dari alam transenden tingkat 8 tahap akhir ke alam transenden tingkat 9 puncak hanya dalam 5 tahun? Selain itu, Darren sudah tua dan kecepatan kultivasinya hanya akan melambat. Mungkin kau pikir aku berlebihan, tapi berdasarkan pada warisan Dewa Perang yang lalu, kecepatan kultivasi memang luar biasa cepat setelah mendapatkan warisan. Lanjut Pogin. Aku mendapatkan warisan Dewa Perang ketika berusia 40 tahun. Pada saat itu,
Aku hanya berada pada alam transenden tingkat 8 puncak, tapi dalam waktu 3 tahun, aku mencapai alam transenden tingkat 9 puncak. Dan Miroh, dia mendapatkan warisan Dewa Perang pada usia 45 tahun. Sekarang, pada usia hampir 50 tahun, kekuatannya sudah mencapai alam transenden tingkat 9 puncak. Mendengar penjelasan Pogin, Jerry akhirnya menyadari bahwa Pogin tidak berlebihan. Setelah mendapatkan warisan Dewa Perang, kecepatan kultivasi memang menjadi sangat cepat. Di dunia sekuler, dia belum pernah melihat master dengan kecepatan kultivasi secepat ini. Apa yang harus kita lakukan agar aku dan tetua Darren bisa masuk bersama ke kuil sekte? Tanya Jerry. Bersambung. Bab 1817. Bersedia bergabung. Selama kau bergabung dengan sekte bela diri, bakat bela diri yang kau miliki akan menjadi yang terbaik di antara generasi muda sekte ini. Aku tidak perlu menunjuk sebuah kuota untukmu memasuki kuil sekte. Kau bisa mendapatkan kuota untuk memasuki sekte bela diri. Ujar Pogin serius. Dan yang perlu kulakukan hanyalah menunjuk kuota yang kumiliki kepada Darren, dan kalian berdua bisa memasuki kuil sekte bersama. Saudara Jerry, bergabunglah dengan sekte bela diri. Angguk Miroh. Kali ini, Jerry tidak terburu-buru menolak, melainkan menatap Darren. Ekspresi Darren terlihat rumit saat dia berkata kepada Jerry, "Kuharap kau bisa masuk ke kuil sekte. Meski bakat bela diri yang kau miliki sangat luar biasa, jika kau bisa mendapatkan warisan Dewa Perang, kecepatan kultivasi yang kau miliki akan semakin cepat. Selain itu, kau tidak perlu mempertimbangkan aku. Aku terlalu tua, dan dari segala segi, aku jauh kalah dibandingkan dengan para pemuda. Sekalipun aku masuk ke kuil sekte, itu hanya akan membuang waktu. Meski kau tidak bergabung dengan sekte bela diri, kau masih bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki sekte bela diri dari aku. Pada saat ini, aku belum selesai. Alasan aku ingin kalian berdua masuk ke kuil sekte bersama juga sangat penting. Aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Aku juga memiliki motif pribadi karena begitu kalian masuk ke kuil sekte, harapan untuk mendapatkan kekuatan Dewa Perang sangat tinggi. Lanjut Pogin. Kalian juga telah melihat bahwa di sekte bela diri, ada banyak master alam transenden tingkat 9 puncak. Tanpa pengecualian, mereka semua mendapatkan warisan Dewa Perang saat mereka memasuki kuil sekte. Meski para master yang tidak mendapatkan warisan masih mendapat manfaat dari mandi kekuatan dewa. Kecepatan kultivasi mereka meningkat beberapa kali lipat dalam kultivasi berikutnya. Kalau kalian bisa mendapatkan warisan Dewa Perang, bahkan jika Darren tidak bisa mendapatkannya, dia masih bisa memiliki kesempatan untuk mandi kekuatan dewa, yang akan sangat membantu kultivasi masa depannya. Sudah kukatakan semuanya. Sekarang, pikirkan lagi apakah kau bersedia masuk ke kuil sekte bersama Darren. Bangsat, jangan gunakan cara seperti ini pada pemimpin aliansi. Sekalipun kau ingin menunjukku masuk ke kuil sekte, aku tidak akan menerimanya. Bagaimanapun, aku akan memberikan kuota ini kepada Jerry. Ujar Darren langsung terlihat marah dan menatap Pogin. Kemudian, jika kau tidak ingin bergabung dengan sekte bela diri, maka jangan. Aku akan memberikan kuota ini padamu. Jangan dengarkan perkataannya yang berlebihan. Sekalipun aku bisa mendapatkan mandi kekuatan dewa, itu tidak terlalu bermanfaat. Ujar ia melihat Jerry lagi. Aku terlalu tua, mandi kekuatan dewa itu bersifat opsional bagiku. Jerry tetap diam, dipenuhi dengan konflik dalam dirinya. Dia tidak ingin bergabung dengan sekte bela diri, tapi dia ingin membantu Darren. Kalau dia tidak ingin masuk ke kuil sekte, pasti Darren juga tidak akan mau. Bagi Darren, sekali dia bisa mendapatkan warisan Dewa Perang dan mandi kekuatan dewa selagi hidup, pasti akan sangat bermanfaat. Haruskah dia harus bergabung dengan sekte bela diri atau tidak? Saudara Jerry, jangan ragu lagi, bergabunglah dengan sekte bela diri. Kami bisa jamin bahwa kami tidak akan membatasi kebebasanmu. Hanya kembalilah saat sekte bela diri membutuhkanmu. Kau tidak perlu melakukan apapun untuk sekte bela diri, desak Miroh. Miroh benar, kalau kau bersedia bergabung dengan sekte bela diri,
kalian tidak perlu melakukan apapun. Tentu saja, kalau suatu hari Sekte Bela Diri membutuhkanmu, kalian hanya perlu kembali dan membantu Sekte melewati masa-masa sulit, itu sudah cukup. Angguk Pogin. Tentu saja, jika kalian tidak ingin membantu Sekte Bela Diri pada saat itu, kami tidak akan paksa. Semuanya tergantung pada dirimu sendiri. Mengingat situasi ini, kalau Jerry masih menolak, bukankah itu terlalu berlebihan? Kalau hanya untuk warisan Dewa Perang, Jerry akan menolak tanpa ragu, tetapi setelah dia bergabung dengan Sekte Bela Diri, dia bisa memasuki kuil Sekte bersama Darren, dan Darren bisa mendapatkan keuntungan. Jerry akhirnya memutuskan dengan mantap, baiklah, aku akan bergabung dengan Sekte Bela Diri. Melihat keputusan Jerry, Pogin dan Miro terlihat sangat bersemangat. Bagus, saudara Jerry. Akhirnya kau mau bergabung dengan Sekte Bela Diri. Jangan khawatir, bergabung dengan Sekte Bela Diri pasti tidak akan mengecewakan. Ujar Miro penuh semangat. Selamat datang di Sekte Bela Diri, Jerry. Ujar Pogin tersenyum ramah. Darren terlihat terkejut, namun di balik kejutannya, ia juga merasakan kegembiraan. Meski sudah meninggalkan Sekte Bela Diri selama bertahun-tahun, Darren tahu bahwa Jerry adalah bagian dari keluarga besar Sekte Bela Diri. Bagaimana mungkin Jerry meninggalkan Sekte Bela Diri kalau bukan karena beberapa masalah pribadi? Bagi Sekte Bela Diri, kemampuan Jerry untuk bergabung merupakan berita baik. Dan yang lebih penting lagi, Jerry akan bisa memasuki kuil Sekte. Darren yakin, dengan bakat bela diri Jerry, pasti akan dapat menguasai warisan Dewa Perang yang ada di sana. Tiba-tiba, Darren merasa bersemangat. Sejauh mana prestasi yang akan diraih Jerry di masa depan? Setelah pesta selesai, Miro menyediakan tempat tinggal bagi Jerry dan Darren. Dalam 3 hari, kuil Sekte akan dibuka, suatu acara yang hanya terjadi sekali setiap 5 tahun. Jerry akan tinggal sementara di sini dan membahas rencana selanjutnya setelah acara itu berakhir. Tuan Jerry, aku tahu sebenarnya kau tidak ingin bergabung dengan Sekte Bela Diri. Kau hanya ingin membantuku. Aku sungguh minta maaf atas segalanya. Ujar Darren tulus setelah Miro pergi. Tetua Darren, kau terlalu berlebihan. Demi mencari obatku, kau kembali ke Sekte Bela Diri setelah puluhan tahun tidak kembali. Aku hanya melakukan ini sebagai bagian dari bantuanku kepadamu. Bergabung dengan Sekte Bela Diri dan mendapatkan kesempatan warisan Dewa Perang adalah keuntungan bagiku. Kau tidak perlu minta maaf padaku. Ujar Jerry menggelengkan kepala dengan lembut. Meski terharu, meski aku memiliki masalah pribadi dengan Pogin, tapi harus kuakui keputusan untuk bergabung dengan Sekte Bela Diri adalah keputusan yang baik bagimu. Ujar Darren serius. Dan sekarang, semakin tinggi tingkat bela dirimu, semakin kuat pula kau. Terutama ketika mencapai alam transenden tingkat 9 puncak, kemajuan latihanmu akan melambat. Di Sekte Bela Diri, ada banyak pengetahuan tentang ilmu bela diri klasik dan juga para master alam surgawa yang meninggalkan Sekte Bela Diri. Mereka semua meninggalkan wawasan spiritual yang akan sangat membantumu dalam menerobos alam surgawa. Dan yang lebih penting, di Sekte Bela Diri, kau akan mendapatkan perlindungan terbaik untuk keluarga dan teman-temanmu. Jerry tidak pernah membayangkan bahwa Sekte Bela Diri memiliki begitu banyak sumber daya yang akan membantunya. Kau benar, bergabung dengan Sekte Bela Diri adalah keputusan yang tepat bagiku. Angguk dia sambil tersenyum. Tapi, kepergianmu akan sangat dirasakan oleh aliansi bela diri. Ujar Darren menghela nafas. Bagaimana menurutmu jika aliansi bela diri bergabung dengan Sekte Bela Diri dan menjadi salah satu kekuatan cabang di Kyushu? Tanya Jerry tiba-tiba. Darren terdiam sejenak, itu akan menjadi langkah yang cerdas. Dengan dukungan dari Sekte Bela Diri, aliansi bela diri akan semakin kuat dan lebih terlindungi di Kyushu. Tidak ada kekuatan lain yang akan berani menantang mereka. Angguk dia. Bersambung.